Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Bu Yuni. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan Bu Feni. Bagaimana kabar Bu Feni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Eh, tapi Bu, saya itu lagi ada sedikit pikiran ini Bu. Hmm, Kira-kira kenapa Bu Feni kok ada pikiran yang kurang enak itu? Kira-kira tentang apa ya? Ini Bu, masalahnya itu di kelas saya itu Bu, anak-anaknya itu Ya. sebagian besar itu apa ya, kayak kurang percaya diri gitu Bu kalau disuruh maju ke depan kelas. Oh, begitu. Mm-mm. Eh, Coba nanti kita akan membahas bersama-sama untuk mencari solusinya, Bu Feni. Kira-kira menurut Bu Feni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi ini, Bu? Saya harap saya dan Bu Yuni bisa bisa sama-sama menyelesaikan atau mencari mencari jalan keluar atas masalah saya ini, Bu. Bisakah Ibu ceritakan secara detail untuk masalah Bu Feni itu, Bu? Gini, Bu, saya ini kan tahun ini mengajar di kelas 4. Nah, di Iya, kelas saya itu anaknya itu saya kan pengennya kan semua siswa saya itu aktif ya, Bu ya. Jadi iya. saya beri kesempatan buat maju, tapi tidak ada yang mau, Bu. Terus ketika saya tunjuk juga mereka tuh kayak malu-malu gitu loh, Bu. Harus dipaksa. Tapi kan kalau dipaksa kesannya saya galak gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, kita memaksa anak itu memang tidak boleh gitu, nggih. Nanti anak jadi Nggih. takut, dia akan jadi takut. Mm-mm. Kira-kira, murid Bu Feni ada berapa ya, Bu, saat Saat ini? ini kelas 4 saya ada 29, Bu. 15 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Cukup banyak juga ya, Bu. Iya. Heeh. Kalau Dan boleh saya tahu, heeh. heeh, Nggih. selama ini tantangan apa yang Bu Feni hadapi dalam mengajar siswa tersebut, Bu? Siswa yang bermasalah tadi? Nah, tantangannya itu kebanyakan siswa perempuan, Bu, malahan yang malu-malu itu, Bu, kurang percaya diri kalau disuruh maju. Yang laki-laki ada satu dua itu yang mau maju walaupun tanpa ditunjuk gitu, tapi kebanyakan tuh tantangannya saya ya memang apa ya, kemauan mereka apa, motivasi mereka, keaktifan mereka tuh kurang sekali, Bu. Rasa percaya dirinya tuh enggak, belum belum muncul gitu loh, Bu. Iya iya iya. Mungkin sudah ada strategi yang Bu Feni, lakukan? Strategi apa ya, Bu, kira-kira untuk mengatasi hal ini yang sudah pernah Bu Feni lakukan, Bu? Eh, Strateginya itu, Bu, pertama saya beri kesempatan kan, Bu. Siapa yang mau maju dulu gitu. Ternyata nggak ada yang tunjuk jari, nggak ada yang mau. Terus kemudian Mmm, saya tunjuk, tunjuknya itu acak gitu kan, Bu, biar tidak ada apa, biar semuanya dapat kesempatan gitu kan, Bu. Ternyata juga nggak mau, Bu. Nggak percaya diri muridnya itu. masih belum bisa Heeh. berarti ya, Bu, dengan strategi Nggih. itu ya, Bu? Oh, ya. Nggih. Baiklah, berdasarkan informasi yang Bu Feni berikan, untuk coaching pagi ini, mari kita bersama-sama mencari solusinya ya, Bu Feni ya. Oh iya, Bu. Itu yang saya harapkan, Bu. Iya, coba nanti kita cari solusinya sama-sama. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana dengan keadaan kelas Bu Feni saat ini? Kalau kelas saya itu luas ya, Bu ya. Maksudnya tempat duduknya anak-anak tidak terlalu pepet-pepetan gitu. Ya cukuplah untuk 29 anak. Kemudian sirkulasi udaranya juga lancar. Menurut saya nyaman-nyaman saja, Bu, kelas saya, Bu. Berarti untuk suasana kelas sudah sangat mendukung sekali ya, Bu, untuk pembelajaran ya, Bu Feni ya? Nggih, Hanya iya, Bu.
hanya kita perlu metode atau cara yang tepat gitu ya Bu Feni ya. Iya. Mungkin kira-kira apakah metode metode atau cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, siswa tersebut, Bu? Mungkin saya bisa mewawancarai ya Bu ya, mewawancarai anak satu persatu gitu ya Bu. Kenapa kok kalau dikasih kesempatan maju nggak mau, kalau ditunjuk juga malu-malu gitu ya Bu ya. Mungkin ya Bu ya. Jadi melakukan pendekatan gitu ya Bu Feni, Iya, pendekatan pendekatan, benar. satu anak. Iya, bagus itu Bu Feni. Dengan melakukan pendekatan kepada anak, mungkin anak bisa menjadi lebih semangat ya Bu ya, Oke. senang sayang sama gurunya gitu. Iya, iya ya Bu ya. Heeh. Ya, senang sekali saya mendengarkan ini kisah dari Bu Feni ini Bu. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Saya juga pengennya anak saya ini di kelas 4 ini juga bisa mendapatkan motivasi, terus percaya diri, agar pembelajarannya tuh bisa aktif, menyenangkan gitu loh Bu. Jadi tidak cuma saya yang aktif, saya maunya anak saya juga ikut aktif dalam pembelajaran gitu loh Bu. Iya Bu, bagus sekali Bu. Mungkin Mhm. pertama-tama ini ya Bu ya, langkah apa yang akan Bu Feni lakukan Bu? Hmm, apa ya Bu ya? Apa ini ya Bu? Mungkin saya bisa meningkatkan mencari referensi atau mencari contoh-contoh metode pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi dan percaya diri anak ya Bu ya. Kayaknya Hmm, kemarin ada Bu. iya iya Bu, iya setuju Bu. Dengan referensi bisa menambah pengetahuan kita ya Bu. Iya. Kira-kira cara seperti apa yang bisa membuat tertarik dan semangat Bu untuk anak-anak Bu? Oh Menurut Bu itu Feni, Bu ya. mungkin eh, pakai media ya Bu. Kemarin kita pas Lokakarya itu kan ada Ibu PP kan pakai media-media yang menarik gitu ya Bu ya. Pakai sticky note, pakai spidol warna-warni. Itu mungkin bisa membuat siswa senang ya Bu ya. Jadi mereka secara tidak langsung belajar sambil bermain. Gitu ya Bu ya mungkin ya. Ya Bu, bisa Bu, ide bagus itu Bu. Oh Iya, iya. sekalian menerapkan ilmu yang kemarin kita dapat ya Bu Feni ya. Iya, benar Bu. Iya, bagus sekali Bu. Dan yang terpenting itu Bu, kita perlu memberikan dorongan dan motivasi kepada murid untuk terus belajar dan semangat ya Bu Feni ya. Iya, saya kan juga senang ya Bu kalau murid saya tuh semangat belajarnya di kelas juga tidak cuman menulis, membaca gitu aja, tapi juga ikut ikut aktif gitu, tidak hanya mendengarkan saya ceramah gitu ya Bu ya. Semangat Iya Bu. Bu, semangat semangat juga untuk Bu Semangat. Feni. Itulah Bu Feni untuk akhir dari sharing-sharing kita pagi ini. Eh, Mari kita coba merekap ya, apa yang sudah kita bahas dan rencana aksi yang telah kita buat Bu Feni. Iya, siap Bu. Eh, Kalau boleh saya tahu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, berarti kan setelah tadi kita membuat perencanaan ya Bu ya. Yang Ya, pertama ya, yang dilakukan guru kan membuat perencanaan dulu ya. Berarti ya, yang pertama itu membuat perencanaan pembelajaran atau modul ajar gitu yang mengasihkan untuk siswa. Tidak lupa untuk menyelipkan metode dan media pembelajaran Bu, biar anak-anak suka saat belajar dengan saya gitu. Khususnya buat murid-murid saya yang masih malu-malu, yang kurang percaya diri untuk masuk ke depan kelas gitu, biar mereka termotivasi untuk tidak malu-malu lagi gitu Bu. bagus sekali Bu untuk Iya.
komitmen Ibu ini. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Feni ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh Bu Yuni sudah mau sharing dengan saya, Bu. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang sangat dinantikan murid saat pembelajaran ya, Bu ya. Amin. Tentu saja, Bu. Saya juga senang sekali pagi ini bisa sharing-sharing sama Bu Feni. Uh, Semoga kita nanti bisa sharing-sharing lagi ya, Bu, untuk menambah pengetahuan kita. Iya, Bu. Jangan bosan-bosan ya, Bu, kalau saya telepon lagi besok. Iya, Bu. Iya, tentunya Iya. tidak dong, Bu Feni. Iya, baik Bu. Sudah. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, Bu Feni. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Bu Feni. Selamat pagi Bu Yuni. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, Bu Feni. Nah, baik ya Ini Bu. saya, iya, tapi ini saya mau sharing sama Bu Feni ini, Bu, sama jenengan. Saya punya sedikit persoalan ini, Bu Feni. Wah, sepertinya sangat mengganggu Bu Yuni ya Bu. Coba Bu ceritain dong Bu. Iya, Bu, saya itu kan mengajar kelas 3, Bu. Hmm. Saya punya murid itu yang kurang bersemangat, Bu. Seperti kurang berminat dalam menulis, Bu. Jadi dia itu tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Begitu, Oh Bu. Jadi begitu. Sudah iya. kelas 3 ya Bu? Iya, Bu. Padahal udah kelas 3 itu, Bu. Tapi hanya Hmm. satu anak itu, Bu. Oh gitu. Nah tenang aja Bu. Nanti kita akan membahas hal ini sama-sama dan mencari solusinya ya Bu. Eh, nanti Bu Yuni bisa menindaklanjuti satu anak itu yang belum bisa membaca dan menulis itu Bu ya. Iya, Nah, Bu. yang diharapkan Bu Yuni dari obrolan kita hari ini apa Bu? Saya mengharapkan solusi, Bu, nanti dari sharing-sharing ini, eee, tentang bagaimana meningkatkan semangat menulis murid saya itu, Bu. Saya ingin mendapatkan ide-ide baru dan strategi yang efektif untuk meningkatkan minat dan semangat menulis murid saya itu, Bu. Baiklah Bu, semoga nanti bisa kita cari solusinya sama-sama ya Bu ya. Nah Iya, Bu, Bu. bisa diceritakan lebih rinci nggak Bu itu masalahnya gimana sih Bu? Iya, Bu, begini, Bu. Jadi, saat ini itu saya kan mengampu kelas 3. Lah untuk kali ini saya merasa sulit, Bu, kesulitan, eee, dalam apa ini namanya, membuat salah satu murid saya ini semangat menulis, Bu. Jadi ada satu anak yang kemampuan menulisnya itu sangat kurang, Bu. Setiap diberikan tugas tidak pernah terselesaikan, padahal dia itu sudah duduk di kelas 3, Bu. Itu hanya satu anak ya Bu? Iya, Bu, kebetulan hanya satu anak, Bu. Nah, kalau satu kelas ada berapa itu Bu siswanya Bu? Satu kelas saya ada 13 anak, Bu. Ya Hmm. alhamdulillah yang 10 anak itu sudah mahir dalam menulis dan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu. 2 anak Hmm. ya menulisnya sudah baik, walaupun masih pelan. Lah ini satu anak ini, Oh. Bu, yang masih tertinggal jauh, Bu, dalam menulis ini, Bu.
Oh, gitu. Satu anak ini berarti ya? Iya, Nah, Bu. untuk satu anak ini tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar, dia bagaimana, Bu? Tantangannya, Bu? Saya merasa kesulitan dalam mengajarkan menulis, Bu, pada siswa tersebut, di mana anak-anak lain sudah semuanya selesai menyelesaikan tugas dan Hmm. mereka sudah harus mempelajari materi berikutnya, tetapi anak Hmm. ini itu di dalam bukunya itu kadang itu baru ada tulisan 3 atau 5 kata begitu, Bu. Itu tantangan saya Oh, luar biasa berarti itu, Bu. tertinggal gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oh, kalau gitu saya mengerti, Bu. Saya juga pernah mengalaminya. Nah, kira-kira Bu, untuk yang akan dilakukan Bu Yuni nih, strategi apa Bu yang sudah Ibu lakukan di apa untuk mengatasi satu anak ini Bu? Saya sudah mencoba, Bu, apabila, saya memberikan tugas itu ya, Bu, ya, untuk Oke. anak-anak lain itu saya menuliskan di papan tulis misalkan, Bu. Lah anak-anak lain itu Anak lain itu melihat di papan, Bu. Lah tapi Mm-mm. khusus untuk satu anak ini, itu saya kasih buku, Bu. Jadi buku itu diletakkan di meja dia, eee, me Mm-mm. menurut saya supaya dia lebih jelas dalam melihat kan, Mm-mm. Bu. Lebih Ya, jelas, lebih dekat gitu. Saya berharap dia akan lebih cepat menulis, Bu. Begitu, Bu, strategi saya sudah seperti itu, Bu. Tapi hasilnya belum maksimal, Bu Feni. oh, padahal sudah bagus ya Bu ya strateginya ya. Sudah mengistimewakan anak itu ya Bu ya. Maksudnya Iya, biar dia tuh tidak tertinggal lagi gitu ya Bu ya. iya, Sudah begitu bagus maksud saya, Bu. sekali. Nah, dari cerita Bu Yuni tadi, eh, mari kita sama-sama ya Bu untuk mencari solusi untuk meningkatkan minat menulis satu anak itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, gimana dengan kondisi kelas Ibu? Maksudnya, posisi ruangannya atau posisi duduknya gitu, Bu, gimana, Bu? Alhamdulillah, Bu, kalau kelas saya itu sudah ditetap dengan rapi, Bu. Untuk kebersihan Mhm. juga alhamdulillah setiap hari itu selalu bersih karena anak-anak sudah melaksanakan piket dengan Oh, baik. iya. Iya, terus di belakang, juga ada pojok baca, Bu, di belakang yang Mmm. sebelah pojok itu ada pojok baca yang berisi buku bacaan dan cerita bergambar, Bu, yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar membaca dan menulis, Bu. Oh, berarti di situ memang sudah disediakan tempat untuk literasi gitu ya, Bu, ya, Bu, ya? Iya, Bu, Buat alhamdulillah pojok sudah ada, baca Bu. itu? Berarti kan sudah nyaman, sudah lengkap ya Bu ya. Jadi kan anak-anak bisa berkesempatan untuk membaca setiap saat, tidak hanya saat eh, pelajaran dengan Bu Yuni gitu ya Bu ya. Iya, Nah, biasanya itu kira dimanfaatkan kalau pas istirahat gitu, Bu. Iya. iya. Nah, Bu, kira-kira selain kondisi kelas tadi yang sudah nyaman, Bu Yuni sudah melakukan metode atau cara Bu yang dilakukan untuk meningkatkan minat semangat anak yang kurang mau menulis itu, Bu? Iya, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan, Bu. Pendekatan yang Mhm. lebih intens gitu, Bu, kepada siswa tersebut untuk berlatih menulis. Anak tersebut itu sudah selalu saya dampingi, Bu, sudah saya dekati, begitu, Bu. Itu sudah saya Hmm, lakukan, Bu, dengan cara seperti itu. Nggih. berarti sudah bagus ya, Bu ya. Pendekatannya itu dalam bentuk apa, Bu? Pendekatannya, ya maksudnya kalau dia menulis, saya dekati. Nanti yang kurang Hmm. jelas, saya bantu, Bu. Oh, Misalkan ada didampingi tulisan begitu ya, Bu iya ya. iya, didampingi, Bu. Begitu. Wah, senang sekali, Bu. Jadi, Bu Yuni sudah memaksimalkan usaha Bu Yuni untuk melakukan pendampingan pada satu anak itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, kira-kira langkah apa yang akan Bu Yuni lakukan untuk
menghadapi anak tersebut, Bu? Mungkin yang pertama, Bu, saya akan meningkatkan potensi saya dulu, Bu, karena strategi-strategi yang saya gunakan kemarin masih belum maksimal. Ya, Bu, Oh, begitu ya. ya. Dan saya mungkin akan lebih banyak mencari referensi-referensi, Bu, untuk meningkatkan itu semangat menulis siswa itu, Bu. Dan Nah, saya akan mencari ya. cara nggih untuk memanfaatkan saya juga akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan mungkin, Bu, seperti itu. Oh iya, setuju sekali Bu. Jadi sekolah kan sudah punya mungkin Perpustakaan. ada iya, itu bisa dimanfaatkan sekali Bu. Apalagi kan untuk menulis ini masuk dalam kategori literasi juga ya Bu ya. Jadi Iya, meningkatkan Bu. literasi bisa di perpustakaan juga bisa bagus sekali Bu. Nah, kira-kira Bu, selain itu, cara apa yang akan membuat siswa itu tertarik dan semangat Bu untuk bisa menulis? Mmm, Mungkin nanti saya akan memberikan anu, Bu, buku menebalkan huruf itu, Bu. Jadi anak tersebut nanti bisa menebalkan huruf, udah ada huruf tinggal menebalkan itu, Bu, ya, jadi dia akan lebih semangat untuk menulis, eee, Oh dan iya, yang berwarna mungkin, Bu, ya, gitu, iya Bu. itu ide yang bagus Bu. Berarti kan memang Bu Yuni sudah mencari jalan atau solusi biar anak tersebut mau menulis dengan langkah awal ya Bu, yang benar-benar awal seperti anak TK ya Bu ya, kayak menebalkan huruf itu kan Bu, kayak anak TK itu. Iya. Ya, apalagi yang berwarna-warni, pasti nanti anak-anak itu seneng, terus sedikit demi sedikit bisa ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Nah, selain itu apa lagi Bu? Mungkin selain itu nanti saya juga akan memberikan buku belajar menulis yang bergambar, Bu. Bukan yang Hmm, iya juga. Lah ini untuk buku belajar menulis yang tidak ada, hurufnya, Bu. Jadi dia mencontoh di atasnya gitu, Bu. oh Mungkin begitu, menirukan gitu ya Bu ya. yang tadi Oh kan ada yang iya. menyenangkan, ini mungkin bisa saya berikan juga buku yang menirukan gitu, Bu, mencontoh tulisan di atasnya. Tentunya dengan buku-buku yang berwarna-warni dan bergambar, Bu, biar anak tersebut, lebih tertarik begitu, Bu Feni. Wah, bagus sekali Bu. Dan yang penting kita jangan lupa untuk terus memberikan dorongan dan motivasi kepada murid untuk belajar dan menulis ya Bu ya. Bagus sekali Bu Yuni. Iya, Bu, saya, berusaha untuk membuat siswa tersebut mau menulis dan mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Nah, bagus sekali Bu. Baiklah, Bu Yuni, tadi kita sudah berbincang banyak sekali nih. Eh, kita rekap yuk Bu, tadi apa aja sih yang sudah kita bahas pada rencana aksi yang kita buat tadi Bu? Bu Yuni Iya, mau Bu. apa? Komitmen apa yang Bu Yuni tadi sudah ceritakan kepada saya Bu? Saya berkomitmen untuk selalu, apa itu namanya, membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu, menyenangkan untuk murid saya, eee, maksudnya untuk semua murid saya, nggih. Dan khusus untuk murid saya yang masih kurang dalam menulis, akan saya lakukan pendampingan, tentunya dengan sabar dan selalu memberikan apresiasi untuk dia, Bu, untuk murid itu. Walaupun, progresnya sedikit, kalau ada progres akan selalu beri, apresiasi untuk semua murid saya, Bu. Dan Wah, saya akan memanfaatkan berbagai sumber buku bacaan yang ada di perpustakaan, Bu Feni. wah bagus sekali Bu. Saya akan senang sekali kalau jadi muridnya Bu Yuni ini ya. Jadi Terima tidak kasih, Bu tidak Feni. hanya satu anak yang diistimewakan, tapi tetap satu kelas juga diberi kesempatan ya Bu ya untuk belajar dan semangat menulis ya Bu ya.
Saya Iya, mendukung Bu. sekali, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya, Bu. Amin, ya Allah. Ya Bu, terima kasih Bu Feni untuk sarinya hari ini. Semoga saya dan Bu Feni, ya, semoga kita bisa menjadi guru yang dicintai murid-murid ya Bu. Jadi Iya, murid-murid, amin amin. ya. Ya, amin. Pasti, Bu, itu. Nah, saya sangat berterima kasih sama Bu Yuni sudah mau membagikan ceritanya pada saya. Nah, kapan-kapan kalau Bu Yuni masih merasa resah atau ada kecemasan lain bisa menghubungi saya ya, Bu. Iya Bu, terima kasih. Nanti kalau ada Iya. masalah saya menghubungi Bu Feni lagi. Oh, siap, Jangan Bu. jangan apa namanya Bu, jangan bosan untuk sharing-sharing nanti sama saya ya Bu Oh, Feni. ya, pasti tidak, Bu. Saya malah senang kalau diajak ngobrol gini, Bu. Oke, makasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu Feni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Feni.